Striker muda yang dijuluki sebagai permata dari Eropa ini diam-diam mengidamkan timnas Indonesia sebagai masa depannya. Padahal, mantan junior Ragnar Oratmangoen ini masih berpeluang besar mendapatkan panggilan tim Belanda, baik kelompok umur maupun senior. Seperti diketahui, timnas Indonesia langsung bergerak cepat setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Terbaru, Patrick Kluivert menyebut jika dirinya tengah berkomunikasi dengan salah satu bintang asal Belanda yang berminat membela timnas Indonesia. Advertisements memang, salah satu tujuan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai suksesor Shin Tae-yong ialah agar pemain diaspora Eropa mau gabung ke tim Garuda. Maka dari itu, Patrick Kluivert mengatakan jika dirinya belakangan ini tengah menjalin komunikasi dengan Jairo Riedewald agar tersedia untuk bela timnas Indonesia. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh Menpora Dito Aryo Tejo yang menyebut bahwa striker Ula Romeni diproyeksikan segera dikebut proses naturalisasinya. Tidak benar. Kita fokus Ula Romeni dan Jairo Riedewald dan mencari satu opsi lagi, kata Menpora Dito Aryo Tejo di akun Instagramnya. Perkataan dari Menpora Dito Aryo Tejo menimbulkan spekulasi lantaran satu opsi yang sebelumnya bakal diisi oleh Michel Bakker dikatakan urung terjadi. Pun baru-baru ini muncul pernyataan dari striker Belanda keturunan Bandung Mauro Zijlstra yang mengeklaim jika dia ditawarkan gabung timnas Indonesia Junior. Indonesia ingin saya bermain untuk U23, itu yang mereka katakan. Tapi ya kapan itu akan terjadi saya belum tahu. Saya tidak berani mengatakannya karena tidak ada turnamen untuk U23, ucap Zijlstra. Di sisi lain, belum lama ini ada salah seorang striker Belanda yang juga mengutarakan ketertarikannya bela timnas Indonesia di luar Ula Romeni dan Mauro Zijlstra. Adalah Sjors Louis Hermsen, wonderkid Belanda berlatar belakang keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Belakangan, ia berminat gabung ke skuad Garuda. Sebagai informasi, Sjors Louis Hermsen merupakan mantan junior dari pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ketika memperkuat Fortuna Sittard. Di Belanda, Sjors Louis Hermsen ternyata bukan nama sembarangan. Pasalnya, ia menjadi pemain termuda yang jalani debut di Eredivisie setelah Mark van Bommel. Saat itu, Sjors Louis Hermsen masuk sebagai pemain pengganti bagi tim senior Fortuna Sittard di usianya yang baru menginjak usia 16 tahun 11 bulan 17 hari. Pihak klub mengatakan bahwa Sjors Louis Hermsen layak diberikan debut di tim senior karena sang pemain tampil luar biasa di tim muda usai catatkan 12 gol dan 15 assist. Berkaca dari performa ciamik Sjors Louis Hermsen musim lalu, banyak supporter tanah air yang mendesak agar timnas Indonesia segera dekati sang pemain. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung saya. Kalian, supporter timnas Indonesia, sangat menakjubkan bagi saya, paparnya. Sementara itu, Sjors Louis Hermsen beberapa waktu lalu berkata jujur kepada Yusa Nugraha. Dalam wawancaranya itu, ia mengaku tertarik bela skuad merah putih. Ia bahkan membuktikan keseriusannya itu dengan menyematkan bendera Indonesia di samping lambang negara Belanda pada profil Instagram pribadinya. Namun, ia mengatakan jika timnas Indonesia sebagai opsi keduanya lantaran sampai sekarang Sjors Louis Hermsen masih berharap dipanggil Belanda. Untuk saat ini aku belum tahu. Jika aku tidak bermain untuk timnas Belanda, maka aku akan pertimbangkan Indonesia, tukas Sjors Louis Hermsen. Omongan Sjors Louis Hermsen itu terasa masuk akal. Ia memang masih punya kesempatan besar masuk ke tim senior Belanda lantaran baru berusia 17 tahun. Kendati demikian, ia bisa mempertimbangkan matang-matang jika dapat tawaran timnas Indonesia karena sampai kini ia belum pernah dipanggil Belanda junior hingga senior. Bukan tidak mungkin jikalau nantinya pelatih Patrick Kluivert melirik Sjors Louis Hermsen sebagai striker timnas Indonesia di masa mendatang. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
digandeng Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, untuk pembinaan usia dini. Pertemuan keduanya sudah digelar. Bertempat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2025. Pertemuan Shin Tae-yong dengan Zulhas digelar. Hadir juga dalam pertemuan itu anggota DPR RI, Verrel Bramasta. Di Indonesia, Shin Tae-yong mendirikan akademi sepak bola yang bernama Shin Tae-yong Academy. Ada 4 lapangan yang dipakai latihan di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Unggahan menyentuh STY yang bakal tinggalkan Indonesia. Semasa menjadi pelatih Indonesia, Shin Tae-yong memang selalu menekankan pembinaan usia muda. Kocinim 54 tahun itu punya harapan besar pada kerjasama ini. Kemarin, Coach Shin Tae-yong 7777, founder STY Academy, mengadakan pertemuan istimewa dengan Zulkifli Hasan Zul Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, dan Verrel Bramasta Bramastar, anggota DPR RI, untuk membahas visi besar dalam pengembangan generasi muda di Indonesia. Kata Shin Tae-yong dalam unggahannya di Shin Tae-yong 777. Diskusi yang hangat ini berfokus pada youth development bersama STY Academy, termasuk perencanaan fasilitas yang mendukung pelatihan sepak bola modern dan pembinaan atlet muda. Selain itu, dibahas juga berbagai peluang kemitraan strategis dengan pemerintah Indonesia guna memperkuat infrastruktur olahraga dan menciptakan ekosistem yang mendukung talenta muda di seluruh negeri. Momen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan STY Academy untuk tidak hanya mencetak pemain berkualitas di lapangan, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang kuat, disiplin, dan berdaya saing. Dengan sinergi antara pemerintah dan STY Academy, harapan besar akan tercipta masa depan olahraga yang gemilang untuk Indonesia. Bersama, mari kita dukung langkah besar ini, kata Shin Tae-yong menambahkan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa mendatangkan predator asal Brasil yang siap membela skuad Garuda ini. Sosok penyerang asal negeri Samba yang dimaksud adalah David da Silva, sang top skor Liga 1 2023 hingga 2024 yang kini memperkuat Persib Bandung. DDS, sapaan akrabnya, menyabet titel top skor Liga 1 musim lalu dengan torehan 30 gol dan membantu Maung Bandung meraih gelaran juara. Selain itu, David da Silva juga mendapatkan penghargaan sebagai Player of the Season alias pemain terbaik pada 2024. Berkat penampilannya yang ganas itu, sosok pemain bertipikal predator ini dinilai sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia yang masih tumpul. Menariknya, striker berusia 35 tahun itu mengaku bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia dalam wawancara dengan Transfermarkt Indonesia. Saat timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, David da Silva blak-blakan berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memakai jersei Garuda. Bahkan, pemain berkepala pelontos itu ingin mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk timnas Indonesia di ajang internasional. Saya ingin memakai jersey Indonesia. Hai Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, Red, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, katanya sambil tertawa. Lebih jauh, DDS menyebut bahwa membela timnas Indonesia adalah mimpinya yang diharapkan bisa terwujud sehingga dia dapat bermain di kancah internasional. Ini adalah mimpi. Kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi, semakin banyak pula kita berdoa. Akunya, jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey timnas Indonesia, imbuh pemain Brasil itu. Kini setelah pelatih timnas Indonesia ditukangi Patrick Kluivert, DDS bisa dijadikan opsi untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Terlebih,
Pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 100 gol selama bermain di Indonesia sehingga bisa dibilang sebagai striker legendaris. Pertanyaannya, apakah striker Persib Bandung itu eligible untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Menurut pasal 9 UU Kewarganegaraan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sebagai informasi, DDS belum bertempat tinggal di Indonesia secara 5 tahun berturut-turut meski pertama kali datang pada musim 2018 hingga 2019 di Persebaya Surabaya. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, dia berpindah-pindah negara. Setelah dari Persebaya, striker asal Brasil itu pindah ke Korea Selatan membela Pohang Steelers pada 2019. DDS kemudian kembali ke Persebaya pada pertengahan 2019. Pada awal 2021, dia bermain di Liga Malaysia bersama Terengganu FC. Lalu pada pertengahan 2021, DDS bergabung dengan Persib Bandung hingga saat ini. Karena tidak pindah-pindah, pemain 35 tahun itu tidak bisa dinaturalisasi tahun ini. Namun, dia sedikit lagi bisa memenuhi syarat itu tahun depan tepatnya pada pertengahan 2026 jika tetap tinggal di Indonesia sehingga menjadi 5 tahun berturut-turut. Terlepas dari akan dinaturalisasi atau tidaknya, DDS sudah melewati usia emasnya sehingga diprediksi sulit untuk menampilkan permainan terbaiknya lagi. Terlebih, dia baru saja menderita cedera hamstring sehingga harus absen membela Persib Bandung dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 6 poin setelah 6 pertandingan, berada di peringkat ketiga grup C. Peluang Garuda untuk lolos pun masih terbuka lebar. Di 4 laga sisa, timnas Indonesia akan melawan Australia, Bahrain, Cina dan Jepang masing-masing pada 20 dan 25 Maret 2025 serta 5 dan 10 Juni 2025.